Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan Bapak Fabrika Rahmat Basuki serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang kuliah pada hari ini diberikan syafaat oleh beliau di hari yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 7. Saya Miftahul Rizki, teman saya Mulyana Saputri dan Syamsi Marhayati. Kami ingin menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan, yang mana pembahasan pertama ini akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan fungsi supervisi. Pengertian supervisi secara etimologi atau secara bahasa, supervisi adalah melihat dan meninjau dari atas dan melihat dari atas apa yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, serta kinerja staf atau bawahan. Supervisi dapat diartikan sebagai kombinasi atau integrasi proses, prosedur, dan kondisi yang dirancang untuk meningkatkan keefektifan kerja sekelompok ataupun individu. Supervisi adalah upaya memberi layanan kepada guru-guru baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Kata kunci supervisi adalah layanan dan bantuan. Supervisi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas guru yang merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara komprehensif dan kontinu. Tujuan supervisi. Tujuan supervisi pendidikan ini adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode belajar mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran. Tujuan supervisi juga untuk memperkembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik. Usaha perbaikan belajar dan mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan, yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal. Fungsi supervisi. Fungsi supervisi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu fungsi utama supervisi dan fungsi tambahannya. Fungsi utama supervisi yaitu untuk membantu sekolah sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pengajaran, yaitu membantu perkembangan individu para peserta didik. Sedangkan fungsi tambahannya yaitu membantu sekolah dan guru agar dapat bekerja dengan baik dan dalam melakukan kontrak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntunan masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat. Berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa fungsi supervisi adalah untuk membantu perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Mulyana Saputri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau pemaparan dari teman saya Miftahul Rizki yang tadinya membahas tentang pengertian, tujuan, dan fungsi supervisi. Di sini saya akan membahas tentang isi pokok makalah ini, yakni tentang prinsip dan teknik supervisi. Yang ingin saya jelaskan yang pertama ialah pengertian prinsip supervisi.
Dalam pengertian umum, prinsip adalah pegangan hidup yang diyakini seseorang mampu membantu dirinya mencapai tujuan hidup yang dia inginkan atau yang dia programkan. Sementara itu, supervisi pendidikan diartikan sebagai bimbingan profesional bagi guru-guru. Selanjutnya di sini ada tentang prinsip-prinsip supervisi. Kami memaparkan prinsip-prinsip supervisi itu ada 4. Yang pertama tentang prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemudian untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Kemudian setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Kemudian di sini ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu sendiri adalah servis atau bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokrasi mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, melainkan berdasarkan rasa kesejawatan. Kemudian di sini ada prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi itu ialah sharing of idea, sharing of ekspresi. Seperti memberi support atau mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama, bekerja bersama. Intinya semua kegiatan itu dikerjakan bersama-sama. Jika suatu kegiatan itu dikerjakan dengan bersama-sama, maka beban yang terasa itu akan semakin berkurang. Dibandingkan dengan mengerjakan suatu pekerjaan sendiri, maka bebannya akan terasa berat. Kemudian di sini yang terakhir ialah prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Kemudian di sini kita membahas tentang teknik-teknik supervisi. Sebelum memasuki apa saja teknik supervisi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik supervisi. Teknik supervisi pendidikan berarti suatu cara atau jalan yang digunakan supervisor pendidikan dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada para guru. Teknik supervisi pendidikan merupakan alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, sebagai supervisor harus mengetahui dan memahami serta melaksanakan teknik-teknik dalam supervisi. Berbagai macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok maupun secara perorangan, ataupun dengan cara langsung bertatap muka atau dengan cara tidak langsung atau dengan tidak bertatap muka. Bisa jadi menggunakan media komunikasi atau yang lainnya. Kemudian di sini terdapat teknik-teknik supervisi. Nah, di sini kami membagi teknik-teknik supervisi itu ada 2. Yang pertama teknik individual dan yang kedua ialah teknik kelompok. Pertama itu teknik individual terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konjungsi kelas. Konjungsi kelas ialah bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas atau pembina lainnya dengan cara masuk atau mengunjungi suatu kelas yang tertentu untuk melihat guru yang sedang mengelola proses pembelajaran. Dalam hal ini, kunjungan kelas dimaksud adalah untuk melihat dari dekat situasi dan suasana kelas secara keseluruhan. Apabila dari kunjungan tersebut dijumpai hal-hal yang baik ataupun yang kurang baik, maka pengawas atau kepala sekolah akan mengundang atau memanggil guru atau siswa yang bersangkutan untuk berdiskusi mengenai apa yang telah dilihat atau tentang kejadian tersebut. Kemudian di sini ada observasi kelas. Observasi kelas ini adalah kunjungan yang dilakukan
supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Nah, di sini dapat kita bedakan observasi kelas dan kunjungan kelas. Kalau misalnya kunjungan kelas itu biasanya pengawas atau kepala sekolah hanya berkeliling ke suatu kelas tertentu, dan dalam kelas tersebut tuh pembelajarannya sesuai dengan keseharian, tidak ada kendala ataupun masalah. Kemudian di observasi kelas itu tuh biasanya dalam suatu kelas itu terdapat suatu masalah atau problem atau suatu kejadian yang harus ditangani oleh atasan atau kepala sekolah, hingga kepala sekolah atau atasan tersebut pergi ke kelas tersebut untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Nah, di sini terdapat tujuannya. Tujuan observasi kelas itu apa sih? Di sini dijelaskan ialah yang pertama untuk memperoleh data yang seobjektif mungkin sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajar. Kemudian bagi guru itu sendiri, data yang dianalisis akan dapat membantu untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Dan bagi murid-murid sudah tentu akan dapat menimbulkan pengaruh positif untuk belajar mengajarnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni wawancara perseorangan. Di sini biasanya itu dilakukan apabila supervisor berpendapat bahwa dia menghendaki atau menginginkan adanya jawaban dari individu tertentu atau individu tersebut yang bersangkutan. Guru yang penyelesaiannya tidak boleh didengar oleh orang lain. Di sini berarti dijelaskan bahwa supervisor itu menginginkan menyelesaikan masalah dalam suatu ruangan yang tidak ada orang kecuali individu yang bersangkutan. Nah, apabila supervisor ingin mengecek kebenaran data yang sudah dikumpulkan dari orang lain, dalam hal ini teknik perseorangan adalah hal yang paling tepat agar orang yang diwawancarai tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain atau pandangan orang lain. Kemudian di sini ada tentang wawancara kelompok. Nah, segala sesuatu biasanya mengandung kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti pada wawancara perseorangan memiliki banyak keuntungan. Karena apa yang diperoleh supervisi adalah mendapat murni pribadi yang diwawancarai. Namun di balik itu ada saja individu atau orang trauma atau kurang mempunyai kepercayaan diri, sehingga dia akan lebih tepat digali pendapatnya ketika ada yang mendampinginya atau ada yang menemaninya. Mungkin sekali pada waktu dia sendiri merasa kurang berani mengemukakan apa yang ia ingin ucapkan atau pendapatnya. Tetapi ketika ada orang lain atau ada yang menemaninya, maka ia akan berani untuk mengemukakan pendapatnya tersebut. Selanjutnya di sini ada teknik kelompok. Ini pembahasan kedua, yang tadi kan terdapat teknik kelompok. Teknik kelompok itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama, pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru. Nah, di sini berarti khusus untuk guru-guru baru, yakni pertemuan yang bertujuan untuk mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Beberapa hal yang disajikan adalah sistem kerja sekolah tersebut dan proses dan mekanisme administrasi organisasi sekolah. Jadi ini terkhusus untuk guru baru yang ingin mengajar di sebuah sekolah yang baru ia masuki. Setiap sekolah, beda sekolah maka beda peraturan. Jadi ketika ada guru yang masuk, maka akan dijelaskan apa saja peraturan dan administrasi sekolah tersebut. Kemudian di sini ada rapat guru. Rapat ini diadakan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang ditinjau yang bertujuan untuk menyatukan pandangan-pandangan atau pendapat guru tentang konsep umum maupun metode-metode untuk mencapai tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian itu mendorong guru untuk melaksanakan tugasnya dan mendorong kemajuan mereka. Kemudian di sini ada loka karya atau workshop.
Workshop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang memecahkan problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perorangan. Ciri-ciri workshop pendidikan meliputi yang pertama, masalah yang dibahas bersifat live-centered dan muncul dari peserta sendiri. Kemudian di sini ada cara pemecahan masalahnya dengan metode pemecahan, musyawarah, dan penyelidikan. Kemudian di sini terdapat pembagian selanjutnya, diskusi panel. Diskusi panel adalah suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk memecahkan suatu problema. Dan para partisipan atau pendengar tersebut terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli dalam lapangan yang didiskusikan. Nah, tujuannya di sini untuk menjajaki suatu masalah secara terbuka agar memperoleh lebih banyak pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi dari berbagai sudut pandang. Kemudian terdapat bagian selanjutnya, simposium. Simposium adalah suatu pertemuan untuk meninjau aspek-aspek suatu pokok masalah untuk mengumpulkan beberapa sudut pandang mengenai suatu masalah. Nah, sini ada tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan membandingkan perbedaan sudut pandang yang berbeda-beda tentang suatu problema. Kemudian bagian selanjutnya, penataran. Teknik ini dapat dilakukan di sekolah sendiri dengan mengundang narasumber, tetapi biasanya kalau dilakukan di sekolah sendiri itu tuh biayanya lebih mahal. Jadi kalau misalnya ingin biaya yang lebih irit, maka dapat diselenggarakan bersama antar beberapa sekolah. Teknik supervisi kelompok yang dilakukan melalui penataran sudah banyak dilakukan. Misalnya penataran untuk guru-guru bidang studi tertentu, penataran tentang metodologi pengajaran, dan penataran tentang administrasi pendidikan. Selanjutnya di sini ada seminar. Seminar adalah suatu bentuk mengajar belajar kelompok di mana sejumlah kecil orang melakukan pendalaman atau penyelidikan tersendiri bersama-sama terhadap berbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seseorang atau lebih pengajar pada waktu tertentu. Cara yang baik dalam mengikuti seminar adalah apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, serius dan cermat mengikuti presentase dan acara tanya jawab. Inilah yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan dari makalah kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.